Halo semua, balik lagi bareng aku, Firly. Nah, pada kesempatan video kali ini aku mau ngebahas tentang soft tissue injury atau bahasa Indonesianya cedera jaringan lunak. Apa sih itu? Kita bahas bareng-bareng ya. Nah teman-teman, di tubuh manusia itu secara umumnya dibagi menjadi dua jaringan. Pertama, jaringan keras atau sering disebut dengan hard tissue. Ini merupakan tulang atau bone. Kemudian ada yang namanya soft tissue. Soft tissue ini terdiri dari otot, ligamen, dan tendon. Nah teman-teman, cedera jaringan lunak itu biasanya terjadi karena gerakan yang mendadak yang tidak terkontrol. Contohnya seperti kamu mengalami kesleo tuh, kamu lompat tinggi, hap, terus kamu mendarat ya kan, tetapi pas mendarat itu si ankle mengalami salah tumpuan sehingga terjadi yang namanya sprain ankle atau kesleo. Dan juga cedera jaringan lunak ini bisa terjadi karena yang bersifat traumatik, karena kamu misalnya di sliding, ditabrak, dihantem pas waktu olahraga ataupun pada saat kamu mengalami kecelakaan. Nah teman-teman, dan juga cedera jaringan lunak ini bisa juga terjadi karena kelebihan beban atau kelebihan aktivitas yang biasanya kamu lakuin, sehingga dia mengalami yang namanya fatigue atau kelelahan. Aku kasih contoh, misalnya kamu nggak pernah lari 10 km atau lari yang jarak jauh, tiba-tiba kamu iseng tanpa persiapan apapun, kamu lari tuh 10 kilo. Tentu saja kamu bakal mengalami yang namanya cedera atau minimal banget kamu mengalami kram. Nah, itu terjadi karena jaringan kamu belum beradaptasi dengan aktivitas yang berat, sehingga dia mengalami cedera. Apa aja sih contohnya cedera jaringan lunak? Aku kasih beberapa kasus ya. Sprain ankle, kesleo, pasti kamu pernah sering dengar. Terus yang namanya groin strain atau cedera pada daerah paha dalam. Kemudian hamstring strain atau bisa dibilang cedera pada bagian paha bawah. Kemudian tennis elbow atau golfer elbow. Ini biasanya terjadi pada orang yang suka main tenis. Kemudian ada yang namanya tendinitis atau peradangan pada daerah tendon karena si tendon belum bisa siap untuk menghadapi aktivitas kamu yang berat, sehingga dia mengalami yang bersifat tarikan ataupun over. Nah teman-teman, cedera jaringan lunak atau soft tissue injury ini dibagi menjadi 3 tingkat keparahan, yang tentu saja tingkat keparahan ini mempengaruhi dari proses lamanya penyembuhan. Contohnya, kamu mengalami yang grade 1, itu biasanya penyembuhannya 1-2 minggu. Kemudian grade 2, ini biasanya 3-4 minggu untuk penyembuhannya. Kalau misalnya grade 3, ini bahkan bisa berbulan-bulan proses penyembuhannya. Dan juga ini merupakan bukan hal yang pasti atau cuma sekedar estimasi dari masa pemulihannya. Banyak banget faktor yang mempengaruhi dari proses penyembuhan. Contohnya itu gizi kamu cukup apa enggak, pola tidur kamu, umur, dan juga aktivitas kamu keseharian itu kayak gimana. Ini semua mempengaruhi dari proses pemulihan tersebut. Nah teman-teman, aku mau kasih sedikit informasi bagaimana sih aku menangani dari cedera jaringan lunak ini atau soft tissue injury. Pemulihannya itu dibagi menjadi 3 fase. Fase 1, fase 2, fase 3. Ini secara umum ya, bukan secara khusus per kasus individu. Jadi fase pertama itu biasanya 24-72 jam pertama setelah kamu mengalami cedera atau 1-3 hari pertama. Nah, pada fase ini paling penting banget yang harus dilakuin itu adalah protection atau proteksi pada si cedera tersebut. Baik banget pada tahap ini kamu menerapkan metode minimal, metode PRICE. Protection, rest,
ice, compression, dan elevation. Tetapi lebih bagus lagi jika kamu menerapkan metode yang namanya peace and love. Aku pernah bahas tentang ini, jadi kamu bisa banget scroll IGTV aku yang sebelumnya. Nah, terus fase kedua. Pada fase ini fokusnya itu adalah meminimalisir terjadinya pembengkakan berlebihan pada area yang mengalami cedera, dan juga untuk meminimalisir terjadinya kekakuan pada persendian kamu. Selain itu teman-teman, akan dimulainya proses adaptasi menuju ke aktivitas kamu yang normal, seperti berjalan, berdiri, melangkah, jongkok, duduk, dan lain-lain. Nah, ini akan diadaptasi semua biar kamu bisa kembali ke aktivitas yang normal. Terus ada fase 3 teman-teman. Nah, pada fase ini merupakan fase finishing atau fase penyempurnaan dari fase 1 dan 2, di mana kamu akan diprogram secara khusus per individu ya, per individu. Jadi setiap orang bisa aja berbeda treatmentnya atau penanganannya walaupun kasusnya sama. Jadi kamu akan disesuaikan dengan aktivitas kamu sebelumnya. Contohnya, kamu itu pemain bola atau atlet bola, tentu saja akan diarahkan agar kamu bisa pulih maksimal, sehingga kamu bisa berprestasi lagi. Dan juga teman-teman, setiap orang mempunyai kategori atau karakteristik sembuhnya masing-masing. Contohnya nih, orang pertama ini dia menganggap dirinya sembuh itu jika nyerinya udah hilang. Nah, asal nyerinya udah hilang itu dianya nganggap sembuh, walaupun jalannya masih nggak normal, melangkahnya masih terbata-bata, atau belum bisa kembali olahraga seperti semula, tetapi nyerinya sudah sembuh atau nyerinya sudah hilang maksudnya. Nah, dia ini menganggap dianya udah pulih. Padahal jika ini dibiarkan akan timbul yang namanya kekambuhan pada si cedera tersebut. Nah, pada orang kedua, dia merupakan atlet nih, dianya pengen main bola lagi atau main basket lagi atau olahraga lagi lah intinya. Dia membutuhkan yang bersifat komplit. Jadi fleksibilitas ototnya itu harus baik. Terus kekuatan ototnya harus baik. Daya ledak ototnya harus baik. Stabilitas sendihnya harus baik. Daya tahan ototnya atau daya tahan dari bagian kardiopulmonal atau daya tahan paru-parunya itu harus baik juga, bukan hanya dilihat dari si nyerinya hilang. Nah, itu aja untuk video kali ini. Cukup panjang memang, tetapi semoga kamu mengerti dan paham ya. Dadah.